Finlandia. Tinggal sedikit PR di SD. Sekolah SD di Finlandia umumnya memberikan hampir tidak ada PR. Siswa mulai menerima tugas rumah yang lebih serius setelah kelas 6. Hasilnya Finlandia konsisten masuk peringkat atas PISA, dengan skor peringkat ke-6 dunia dalam kemampuan membaca, peringkat ke-12 dunia dalam matematika, peringkat ke-5 dunia dalam ilmu pengetahuan atau sains. Sebelumnya kamu perlu tahu apa itu PISA, sekilas saya bahas di sini. PISA atau Program for International Student Assessment adalah sebuah program penilaian internasional yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam 3 bidang utama: membaca, reading literacy, matematika, mathematical literacy, science, scientific literacy. Penilaian ini dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, setiap 3 tahun sekali. Jadi meskipun sistem pendidikan Finlandia tidak membebani siswa dengan PR berlebihan, mereka tetap berprestasi tinggi secara akademik dalam penilaian internasional. Mengapa sistem ini berhasil? Karena Finlandia fokus pada pembelajaran kelas berkualitas, jam sekolah lebih singkat, dan mekanisme evaluasi non-standar, bukan PR. Mekanisme evaluasi non-standar artinya cara menilai hasil belajar siswa yang tidak hanya mengandalkan ujian standar atau tes pilihan ganda. Polandia. Pemerintah memberi kewenangan penuh ke guru. PR tidak wajib untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4 sampai kelas 8, opsional dan tak dinilai. Skor Polandia lebih baik dari rata-rata OECD, konsisten di atas rata-rata global, termasuk 10 sampai dengan 15% negara dengan prestasi tinggi di PISA 2022. Di Uni Eropa, Polandia berada di peringkat atas untuk semua 3 mata pelajaran, hanya kalah dari beberapa negara Nordik dan Estonia. Marion County, Florida. PR diganti dengan 20 menit membaca. Kebijakan, tidak ada PR harian. Siswa SD diwajibkan membaca sendiri atau bersama keluarga 20 menit tiap malam. Berdasarkan riset Richard Allington, peneliti dan guru besar emeritus pendidikan membaca di University of Tennessee, Allington menyatakan bahwa PR di tingkat dasar SD tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca atau prestasi akademik anak. Hasil awal, 20.000 siswa menikmati hubungan keluarga dan waktu belajar meningkat tanpa mempengaruhi hasil ujian. Distrik di Jepang, Kyoto. 1. No homework day. Kebijakan, 1 hari tanpa PR setiap minggu di beberapa distrik. Siswa bisa istirahat, bermain, atau eksplorasi. Jepang berhasil membuktikan bahwa pendidikan berkualitas tinggi tidak selalu membutuhkan banyak PR. Dalam survei PISA terbaru tahun 2022, siswa Jepang usia 15 tahun mencetak skor fantastis di 3 bidang utama. Membaca 516 poin, peringkat kedua dunia, matematika 536 poin, peringkat ke-5 dunia, sains 547 poin, kembali menempati peringkat kedua. Padahal, di beberapa distrik seperti Kyoto, sekolah menerapkan no homework day, alias 1 hari tanpa PR setiap minggu. Apa hasilnya? Alih-alih menurun, skor mereka justru meningkat sejak tahun 2018. Jepang membuktikan bahwa dengan fokus di kelas, pembelajaran aktif, dan manajemen waktu yang baik, anak-anak bisa tetap unggul tanpa harus dibebani tugas rumah setiap hari. Townsville, Australia, sebuah sekolah dasar membuat keputusan berani menghapuskan PR sepenuhnya untuk seluruh muridnya. Alasannya, guru-guru menyadari bahwa PR justru sering menjadi sumber stres bagi siswa dan orang tua. Mereka ingin anak-anak punya lebih banyak waktu untuk bermain, bersosialisasi, dan beristirahat di rumah. Dan hasilnya, bukan hanya murid jadi lebih bahagia, tapi prestasi akademik mereka juga tetap stabil. Beberapa orang tua bahkan melaporkan anak-anak mereka sekarang lebih semangat belajar di sekolah. Australia mencetak skor tinggi dalam survei PISA 2022, 487 matematika, 498 membaca, 507 sains. Skornya di atas rata-rata dunia. Kalau Finlandia, Jepang, hingga Australia bisa mencetak generasi unggul tanpa PR yang berlebihan, lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Apakah kebijakan tanpa PR di Jawa Barat yang digaungkan oleh Pak Deddy Mulyadi hanya akan jadi wacana kosong? Atau justru bisa jadi awal revolusi pendidikan Indonesia?
Mari kita sama-sama simak dan biarkan waktu yang akan menjawab semuanya.